Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ketemu lagi dengan saya di mata kuliah Hisab Klasik Kontemporer, di mana pada pertemuan sebelumnya saya sudah pernah mengingatkan kembali kepada teman-teman mahasiswa yang mengambil konsentrasi ilmu falak terkait dengan ragam hisab yang ada di Indonesia. Nah, pada kesempatan kali ini di samping harus tetap mengingat tentang hisab yang ada di Indonesia ini seperti apa yang sering dipakai, maka pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa penjelasan terkait dengan paradigma atau pemikiran hisab yang ada di Indonesia. Maka kita awali pertemuan kali ini dengan mengucap basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan nanti bermanfaat dan bisa dipahami. Baik, sekedar mengingatkan kembali apa yang sudah pernah saya sampaikan terkait dengan ragam hisab yang ada di Indonesia atau seringkali dipakai di dalam ilmu falak. Setidaknya secara garis besar itu hisab ada dua, yang kemarin saya sampaikan ada tiga. Kalau secara garis besar ada dua, yang pertama adalah ada hisab urfi dan hisab hakiki, di mana hisab urfi kemarin sudah saya sampaikan bahwasanya yang dimaksud dengan hisab urfi itu adalah sistem perhitungan tanggal berdasarkan kepada peredaran umur rata-rata bulan Komariah mengelilingi bumi, karena dapat diterapkan umur bulan itu secara rata-rata. Kemarin sudah saya singgung bahwasanya hisab urfi itu diberlakukan secara selang-seling karena dianggap peredaran umur rata-rata bulan Komariah mengelilingi bumi itu bersifat stagnan. Jadi diperlakukan secara selang-seling 2930 di mana kunci atau rumus yang dipakai adalah ketika bulan itu termasuk bulan genap maka jumlah harinya adalah 29, tetapi ketika bulan itu masuk bulannya ganjil maka jumlah harinya adalah 30 hari. Nah, penanggalan atau hisab urfi ini bisa dipakai, tetapi tentunya hanya karena kita tahu bahwasanya fungsi dari kalender itu kan ada dua macam. Yang pertama adalah untuk kepentingan muamalah dan untuk kepentingan ibadah. Nah, kaitannya dengan hisab urfi ini apakah bisa dipakai atau tidak? Tentu jawabannya adalah bisa, tetapi hanya terbatas pada kepentingan penanggalan muamalah saja, atau bersifat untuk bermanfaat untuk penanggalan yang sifatnya adalah untuk kepentingan muamalah secara administrasi begitu. Jadi, tetapi kalau kaitannya untuk kepentingan ibadah, rasanya ini kurang relevan atau tidak akurat begitu. Kemarin sudah kita singgung. Maka sekali lagi, hisab urfi ini boleh dipakai tetapi hanya untuk kepentingan administrasi atau kepentingan kalender untuk kepentingan muamalah. Berikutnya adalah terkait dengan hisab hakiki. Kemarin kita sudah sampaikan ada hisab hakiki tahkiknya, bitahkik kontemporer juga ada. Secara garis besar, hisab hakiki itu adalah sistem perhitungan penentuan awal dan akhir bulan Komariah berdasarkan kepada peredaran bulan dan bumi yang sebenarnya. Oleh sebab itu, dalam hisab hakiki ini, jumlah hari dalam satu bulan itu tentu tidak sama. Tidak melulu kalau Muharram itu adalah 30 dan belum tentu kalau Syafar itu selalu 29. Maka hisab hakiki ini perhitungan berdasarkan peredaran bulan dan bumi yang sebetulnya, yang sifatnya faktual. Artinya tidak melulu selalu 29 atau 30, melainkan nanti ada koreksi-koreksi yang harus dilakukan. Nah, kalau di Indonesia sebagaimana yang sudah kita singgung kemarin, hisab hakiki paling tidak ada tiga ya. Ada hisab hakiki takribi, kemudian hakiki tahkiki, kemudian yang terakhir adalah hisab hakiki kontemporer. Ini sudah saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Maka ketiga macam hisab ini nanti silahkan tetap difahami supaya nanti memudahkan pemahaman untuk materi berikutnya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan lanjut pemahaman terkait dengan pemikiran hisab di Indonesia. Nah, kalau tadi kita bicara mengenai ragam hisabnya, tetapi kali ini kita akan masuk kepada paradigma atau pemikiran hisab di Indonesia. Ada banyak sekali, diantaranya adalah ada hisab itu yang menganut satu, aliran istima, kemudian yang kedua ada yang menganut aliran istima qabla ghurub, kemudian istima qabla fajar, istima syuruk, kemudian istima dan tengah hari, dan istima tengah malam. Artinya ada hisab yang kemudian patokan untuk menentukan awal bulannya itu berdasarkan istima. Itu yang pertama, sehingga nanti macamnya paling tidak ada 5 acuan yang bisa dirujuk. Istima qabla ghurub, istima qabla fajar, istima dan syuruk, istima di tengah hari, dan istima tengah malam. Nanti akan kita sampaikan satu persatu. Kemudian pemikiran yang kedua, kalau tadi penentuan awal bulan Hijriah itu menggunakan hisab yang acuannya mengacu pada hisab, pada istima. Kemudian yang kedua,
itu adalah hisab, tetapi acuannya bukan lagi berdasarkan istima, melainkan acuannya adalah posisi hilal di atas ufuk. Jadi sekarang secara garis besar, saya ulangi lagi, secara garis besar pemikiran hisab itu ada dua aliran. Aliran yang pertama adalah hisab itu mendasar pada istima, kemudian nanti macam-macamnya istima itu macam-macam, ada istima qabla ghurub, ba'dal ghurub, syuruk, tengah hari dan tengah malam. Nah, yang kedua adalah aliran hisab yang merujuk atau berdasarkan pada posisi hilal di atas ufuk. Nah, nanti mengenai pembagiannya akan kita jelaskan satu persatu. Nanti setelah ini nanti kita sampaikan penjelasan dari masing-masingnya. Mengenai pemikiran hisab ini akan saya kupas satu persatu. Yang pertama adalah ketika hisab ini rujukannya adalah istima, maka aliran istima ini mengatakan bahwasanya bahwa awal bulan Hijriyah atau awal bulan Komariah itu dimulai ketika terjadinya istima atau konjungsi bahasa astronominya. Kalau bahasa ilmu falaknya adalah istima unairen, bahasa astronominya adalah konjungsi. Mudah-mudahan teman-teman semua masih mengingat apa yang dimaksud dengan istima. Tetapi kalau barangkali ada yang masih lupa apa sih yang dimaksud dengan istima, mahasiswa falak harus paham dong apa yang dimaksud dengan istima. Istima itu kan artinya jima kumpul ya. Jadi artinya istima unairen, artinya sesuai ada gium yang berkembang di dalam ilmu falak yang terkenal di dalam ilmu falak dikatakan bahwasanya istima unaireini isbatu baina syahroini. Bukan syahrini tapi syahroini. Artinya bertemunya dua benda yang bersinar, matahari dan bulan, itu merupakan pemisah antara dua bulan. Artinya begini loh, yang dimaksud dengan istima itu adalah peristiwa berkumpulnya tiga benda langit. Tiga benda langit itu apa, Bu? Bumi, bulan, matahari. Nah, jadi istima itu adalah ketika tiga benda langit itu berada pada garis bujur astronomis yang sama gitu. Jadi akan saya ulangi lagi bahwasanya setiap harinya yang namanya benda langit itu kan memiliki garis edar sendiri-sendiri. Matahari berada di garis edarnya sendiri, matahari berada di orbitnya sendiri, bulan juga begitu. Jadi semuanya setiap harinya sibuk jalan sendiri-sendiri. Tapi ternyata di dalam satu bulannya, sesibuk apapun matahari, bulan, dan bumi, ternyata mereka nanti akan semacam reuni kalau saya menyebutnya. Jadi mereka akan ketemuan. Jadi entah sengaja atau tidak, mereka itu atas izin Allah ya, maka ketiga benda langit ini akan mengalami yang namanya istima. Di mana istima ini adalah berkumpulnya tiga benda langit pada satu garis bujur astronomis yang sama. Jadi bayangkan saja ketika satu benda langit ini bermuter sendiri-sendiri, tapi kemudian mereka tempuk ya, bahasa Jawanya tempuk dalam satu garis bujur astronomis yang sama. Tentu kalau berada di dalam garis yang sama, tiga ini berjajar sama, tentu ada cahaya yang terhalang, cahaya yang tertutup. Maka kemudian pada waktu terjadi istima ini kan dikatakan bulan sabit tua, tidak ada cahaya. Ya, ini berjajar nggih. Bayangkan kalau berjalan sendiri-sendiri kan kelihatan. Oh, ini jari ini, jari ini, jari. Nah, ini tapi ketika mereka berada dalam garis bujur astronomis yang sama berarti ada yang tertutup. Ini saya simulasikan dengan jari saya. Jadi berada di dalam satu garis itu kan berarti ada yang tertutup cahayanya. Maka menurut aliran istima ini, untuk menandai bahwasanya bulan Balu itu mau tanggal 1, kalau bulan Hijrah itu mau berganti, itu harus ditandai dengan adanya pertemuan tiga benda langit dalam garis bujur astronomis yang sama ini. Nah, mereka kan awalnya mereka muter sendiri-sendiri, seret dan seterusnya, terus kemudian berada dalam satu garis bujur. Nah, ketika dalam satu garis bujur itu kan kemudian ada cahaya yang terhalang, maka kemudian dikatakan bulan mati. Karena sebetulnya yang namanya bulan itu kan tidak punya cahaya. Dia bersinar karena mendapatkan sorotan dari matahari. Nah, ini tertutup, cahaya bulan tertutup. Oleh karena itu, pada saat istima atau konjungsi, pada saat berkumpul itu tidak ada cahaya sama sekali. Nah, ketika dikatakan tanggal 1 itu ketika mereka setelah berkumpul tentu kan mereka akan melanjutkan perjalanan. Sret. Nah, ini ketika akan berdasar sret. Nah, pada sret itu misalkan ini matahari, ini bulan. Nah, matahari ketika sret ini kan berarti bulan langsung mendapati sinar dari matahari, makletap gitu. Sehingga kemudian cahaya yang pertama, cahaya bulan yang pertama, sorotan dari
matahari tadi, itulah yang kemudian disebut dengan hilal. Jadi hilal itu adalah cahaya pertama setelah konjungsi, di mana bulan itu mendapatkan cahaya pertama, sorotan yang pertama kali dari matahari setelah mengalami konjungsi. Mudah-mudahan penjelasan ini bisa difahami. Kalau ketemu langsung saya bisa menjelaskan secara langsung, tapi karena video harus ada durasinya, maka mudah-mudahan penjelasan saya bisa difahami. Jadi intinya adalah sebagai prasyarat terjadinya bulan baru itu diawali dengan adanya istima atau konjungsi. Jadi bertemunya dua benda langit. Kalau saya mengatakan 3 benda langit karena di sini ada bumi, karena kita tinggal di bumi. Dari bumi ini kalau terjadi istima, itu kalau kita memandang ke langit tidak ada cahaya, bulan tidak mengeluarkan cahaya sama sekali karena tertutup gitu ya. Tertutup oleh matahari, jadi ketika ada yang tertutup gitu. Cahaya bulan tidak nyampe, tidak terlihat begitu. Maka kriteria awal bulan yang menggunakan aliran istima ini semata-mata murni hisab. Jadi orang-orang yang mengikuti aliran istima ini semata-mata hanya kuncinya adalah pokoknya sudah terjadi istima, berarti besoknya tanggal 1. Ini berarti kelompok yang mengikuti aliran istima ini tidak memerlukan ru'yah, jadi hanya mendasarkan pada hisab. Oke, mudah-mudahan ini bisa difahami. Sekali lagi saya kepingin memahamkan kepada panjenengan bahwasanya istima atau konjungsi ini harus difahami betul karena sebagai prasyarat untuk memasuki bulan baru. Jadi setiap harinya matahari, bulan, bintang itu berjalan di realnya sendiri-sendiri. Tapi kemudian mereka ketemu tek. Nah, pada saat tek ini kan cahaya tertutup. Begitu mereka lanjut perjalanan sret. Nah, ini berarti kan matahari langsung nyorot ke bulan sret. Nah, cahaya yang pertama itu yang disorot oleh matahari itulah yang disebut dengan hilal, sekaligus sebagai pertanda bahwasanya itu masuk tanggal baru, tanggal bulan berikutnya yang disebut dengan tanggal 1. Cahaya pertama itulah yang kemudian disebut dengan hilal. Maka hilal itu sangat tipis sekali, beda dengan bulan. Kalau bulan itu kan langsung cahayanya nyarot semua. Kalau hilal itu ya sebutannya adalah cahaya pertama. Srit, makanya kemudian setipis alisnya perawan-perawan. Kalau alis saya kan kandel, jadi alisnya srit gitu karena memang itu cahaya pertama saja. Kalau sudah besoknya itu bukan lagi disebut dengan hilal, bulan yang disoroti matahari. Kalau disebut hilal itu adalah cahaya bulan sabit yang pertama kali disorot oleh matahari setelah terjadinya istima itu tadi. Itu aliran istima. Baik, berikutnya adalah pemikiran mengenai hisab tadi yang mendasar pada istima. Ada kelompok masyarakat tertentu yang mengacu untuk menentukan awal bulan hijrah itu dengan menggunakan konsep istima qabla ghurub. Dari bahasanya saja nggih, istima qabla ghurub. Berarti terjadinya istima itu sebelum matahari tenggelam. Qabla itu sebelum, ghurub itu adalah matahari tenggelam. Maka acuan pada istima qabla ghurub ini adalah ketika istima ketika ngumpulnya 3 benda langit itu terjadi sebelum matahari tenggelam, maka menurut aliran ini malam harinya itu sudah dianggap bulan baru. Gitu. Jadi misalkan istimanya ketemunya 3 benda langit itu pada waktu duhur. Karena terjadi qabla ghurub, maka nanti kalau duhur sudah terjadi istima, maghrib itu setelah maghrib itu sudah dihitung sebagai tanggal 1. Terlepas apakah hilal itu terlihat atau tidak, aliran ini tidak memperhatikan itu. Karena sekali lagi aliran ini berdasarkan hisab. Mereka nggak butuh ru'yah. Jadi aliran ini yang penting adalah acuannya. Ketika istima terjadi sebelum ghurub, maka pada saat ghurub itu sudah dihitung tanggal 1. Misalkan asar lah, nggak usah duhur. Asar sudah terjadi istima, sudah ngumpul 3 benda langit itu. Maka pada saat maghrib itu sudah dihitung sebagai tanggal 1. Jadi hilal itu tidak perlu dilihat kalau menurut aliran ini, cukup acuannya adalah istima itu tadi. Sebaliknya, kalau ternyata istima itu terjadi setelah maghrib, menurut aliran istima qabla ghurub ini, maka besoknya itu masih berlangsung hari ke-30. Karena kita tahu bahwasanya jumlah 1 bulan dalam penanggalan hijriah itu kan kalau tidak 29 ya 30. Maka istima itu biasanya selalu di tanggal 29. Kalau tanggal 29 misalkan katakanlah hari ini tanggal 29 Ramadan, katakanlah begitu. Zuhur itu sudah terjadi istima, maka nanti maghrib itu sudah boleh takbir. Karena sudah masuk tanggal 1 Syawal.
Tapi kalau ternyata ini tanggal 29, kemudian istima itu terjadinya setelah maghrib, berarti besoknya itu masih terhitung tanggal 30. Hari ini tanggal 29, karena istima baru terjadi setelah maghrib, maka malam itu dan besoknya itu terhitung tanggal 30. Berarti tanggal 1-nya adalah keesokannya. Itu sekali lagi silahkan dicatat, itu adalah acuan bagi masyarakat yang menggunakan acuan istima qabla ghurub. Kita lanjutkan. Kalau tadi sudah kita kenalkan satu aliran istima, ya, yang pertama adalah aliran istima qabla ghurub, itu bahasa falaknya. Tetapi kalau bahasa astronomisnya adalah conjunction before sunset, jadi konjungsi sebelum matahari tenggelam. Itu yang pertama. Kemudian kedua, kita akan berkenalan lagi dengan pemikiran atau paradigma hisab yang kedua, yaitu istima qabla fajar, ya. Ijtima qabla fajar ini pahami saja, nanti pada saat ujian panjenengan perlu mencermati istilah yang digunakan. Kalau tadi adalah istima qabla ghurub, acuannya sepenting adalah sudah terjadi istima sebelum matahari tenggelam. Tetapi untuk aliran yang kedua ini adalah istima qabla fajar. Nah, istima yang terjadi sebelum fajar terbit. Maka menurut aliran ini kriterianya adalah ketika istima itu terjadi sebelum fajar itu terbit, maka pada saat terbit fajar itu berarti subuh. Pada saat subuh itulah sudah masuk tanggal baru, ya, sudah masuk tanggal 1. Nah, sekali lagi saya ulangi, istima qabla fajar, katakanlah jam 2 dini hari itu sudah terjadi yang namanya istima. 3 benda langit atau katakanlah isbatun nairen, ya, istima nairen, 2 benda langit ini berkumpul, matahari dan bulan ini berkumpul dalam satu garis bujur astronomis yang sama dan terjadi sebelum terbit fajar. Katakanlah jam 2 dini hari begitu. Maka nanti kalau sudah terjadi istima jam 2 dini hari, maka pada saat subuh, pada saat fajar terbit itu sudah terjadi tanggal 1 gitu. Kalau yang sebelumnya itu masuk pada sebulan sebelumnya, maka nanti pada saat sudah terjadi subuh itu sudah masuk tanggal baru. Nah, ini kira-kira kalau kita mengikuti aliran ini enak enggak? Jadi untuk mengetahui lebarannya kapan itu pada saat subuh gitu. Jadi untuk memulai kalau kita selama ini karena sudah terbiasa menggunakan acuan ini, ya, maghrib sebagai batasan pergantian awal bulan, maka maghrib itu kita kalau sudah ada woro-woro bahwasanya oke, malam ini sudah masuk tanggal 1, berarti kan ada persiapan untuk lebaran besok. Tapi kalau kali ini, kalau aliran yang diikuti yang namanya adalah istima qabla fajar, ini pergantian bulannya itu terjadi pada saat fajar. Nah, monggo lah gitu. Ini apakah ada? Tentu ada satu dua orang atau 1-2 komunitas yang mengikuti paham ini. Maka sekali lagi, ketika istima itu terjadi sebelum fajar terbit, maka pada saat fajar terbit itu sudah masuk tanggal baru. Sebaliknya, ketika istima itu terjadi setelah fajar, katakanlah jam 6 gitu, ya, ada tanggal jam 6 dini hari, itu kan berarti, atau jam 5 begitu, itu kan setelah subuh, itu baru terjadi istima. Maka pada saat hari itu masih berlangsung tanggal di bulan berikutnya. Jadi kalau kemarin tanggal 29 dan ternyata tadi pagi katakanlah begitu, ya, jam 5 habis subuh itu baru terjadi istima, maka pada siang ini masih terhitung tanggal 30. Berarti tanggal 1-nya itu termasuk besok. Sehingga nanti acuan yang digunakan untuk teman-teman yang mengikuti paham istima qabla fajar, yang menjadi pergantian awal bulan itu bukan mengacu pada terbenamnya matahari, tetapi berdasarkan pada terbitnya fajar. Baik, itu yang kedua. Kemudian sekarang kita masuk ke paradigma yang ketiga. Paradigma yang ketiga yaitu adalah istima dan terbit matahari. Kalau tadi kan fajar yang menjadi acuan. Yang pertama adalah yang menjadi acuan adalah terbenamnya matahari. Baik, berikutnya adalah kalau kita rangkum, ya, aliran istima ini, yang pertama adalah acuannya istima qabla ghurub, itu acuannya berarti matahari tenggelam. Baik, berikutnya adalah
kita sudah mengenalkan dua macam paradigma hisab aliran istimak ya. Kalau aliran istimak yang pertama tadi mengacu pada terbenamnya matahari sebagai batas pergantian bulan berikutnya. Kemudian yang kedua adalah yang menjadi batas penentu kapan tanggal satunya adalah terbitnya fajar. Nah, kemudian yang ketiga ini adalah istimak dan terbit matahari. Jadi acuan yang digunakan macam-macam. Yang pertama menggunakan terbenamnya matahari, yang kedua adalah menggunakan terbitnya fajar, kemudian yang ketiga ini adalah istimak dan terbit matahari. Artinya apa? Menurut aliran ini, ketika istimak itu terjadi pada saat terbit matahari, ya. Jadi sekali lagi saya ulangi, apabila istimak itu terjadi di siang hari, yakni sejak terbit matahari, maka malamnya sudah masuk bulan baru. Gitu. Jadi acuannya adalah ketika istimak itu terjadi pada waktu matahari sudah terbit, katakanlah terbitnya matahari itu tuh 5:30. Nah, pada waktu 5:30 itu terjadi istimak, maka nanti malam harinya, hitungannya adalah malam harinya. Itu karena terjadinya istimak itu pada waktu siang hari, maka malam harinya itu sudah termasuk tanggal 1. Gitu. Dan sebaliknya, akan tetapi jika terjadi istimak itu pada malam hari, maka awal bulan itu dimulai pada siang hari berikutnya. Sekali lagi, karena judulnya paradigma yang ketiga ini adalah istimak dan terbit matahari. Ketika istimak itu terjadi pada saat terbit matahari, maka malam harinya itu masuk tanggal 1. Tetapi kalau malam harinya itu terjadi istimak, siangnya ini berarti masih melanjutkan hari dan tanggal 1-nya itu siang berikutnya. Jadi di terbit matahari berikutnya. Kira-kira seperti itu. Kemudian berikutnya adalah istimak dan tengah hari. Ya, acuannya beda lagi. Kalau tadi adalah acuannya adalah pada saat matahari terbit terjadi istimak. Kalau saat ini adalah aliran yang mengatakan bahwasanya ketika terjadi istimak pada saat zawal, artinya ketika tengah hari, zawal samsi, matahari tergelincir, maka hari itu sudah termasuk bulan baru. Ini jadi kriterianya yang mengikuti paham atau aliran istimak dan tengah hari ini adalah ketika istimak itu terjadi pada saat zawal. Zawal itu matahari sudah lingsir, ya, sudah tergelincir dari zenitnya, maka hari itu sudah masuk bulan baru. Akan tetapi jika terjadi istimak terjadi sesudah matahari sesudah tengah hari, maka hari itu termasuk bulan yang sedang berlangsung. Nah, ini rasanya kok nggak enak ya, batasannya itu di siang bolong begitu. Jadi acuannya adalah zawalus syamsi. Jadi ketika pada saat zawalus syamsi itu terjadi istimak, maka pada hari itu sudah masuk tanggal 1. Tetapi kalau istimak itu terjadi setelah zawalus syamsi, katakanlah ba'da asar atau pada saat asar, itu berarti pada hari itu masih berlangsung tanggal 30 di bulan sebelumnya. Maka keesokan harinya baru masuk bulan baru. Kemudian yang terakhir itu adalah mengenai istimak dan tengah malam. Ini juga rasanya kok nggak nginak-nginai gitu ya. Kriterianya adalah tengah malam. Kalau tadi kriterianya itu ada matahari tenggelam, oke lah, kita terbiasa dengan itu. Kemudian ada yang kriterianya adalah dengan terbitnya fajar. Kemudian ada yang terbitnya matahari. Kemudian ada yang menggunakan kriteria zawal atau artinya matahari ketika di atas zenit gitu ya, sesaat setelah di zenit pada saat siang bolong. Dan yang ini adalah kriterianya adalah istimak dan tengah malam, di mana kriterianya adalah apabila istimak itu terjadi sebelum tengah malam, maka sejak tengah malam itu sudah masuk bulan baru. Katakanlah jam 10 malam itu sudah terjadi istimak, maka penentuan tanggal 1-nya itu adalah pada saat tengah malam. Tengah malam itu berarti kan kisaran jam 12. Itu penentuan lebarannya tanggal segitu. Kira-kira enak atau enggak? Monggo lah gitu. Ini ada pilihan bagi panjenengan. Akan tetapi jika istimak itu terjadi sesudah tengah malam, maka malam itu masih termasuk bulan yang sedang berlangsung. Jadi acuannya pokoknya adalah pergantian hari itu adalah di tengah malam. Ini kan kira-kira kurang lebih kalau kita menggunakan acuan ini kurang lebih sama dengan teman-teman yang menggunakan penanggalan Masehi. Ya, pergantian hari itu kan jam 12 malam. Kira-kira seperti itu. Jadi
acuannya adalah beda-beda itu tadi. Monggo kita sebagai umat Islam yang sedang mempelajari ilmu falak, maka ini tadi kebenaran itu sifatnya relatif. Menurut mereka benar, menurut saya benar, ya ta? Monggo ikuti mana yang menurut secara keyakinan benar dan juga disertai dengan dalil yang benar juga, begitu. Jangan hanya yakin tapi tidak disertai dengan dasar hukum yang jelas. Ini kira-kira yang bisa kita sampaikan terkait dengan aliran hisab yang berdasarkan pada istima. Nanti kita sambung lagi di pembahasan berikutnya. Sebelum kita beralih kepada pemikiran atau paradigma hisab berikutnya, sebagai kesimpulannya adalah bisa saya gambarkan seperti ini ya. Jadi pemikiran hisab di Indonesia itu ada yang mengacu pada aliran istima. Kemudian yang mengacu pada aliran istima ini ada banyak ya, ada banyak kriterianya. Ada yang mengacu istima qabla ghurub, ada yang mengacu istima qabla fajar, kemudian ada yang mengacu istima dan syuruk atau sunrise, matahari terbit tadi, kemudian istima dan tengah hari atau zawalus samsi, kemudian yang terakhir adalah istima dan tengah malam. Ini kira-kira ragam di antara. Nah, jadi dari sekian ragam istima yang digunakan sebagai penentuan awal bulan baru, di antara sekian aliran ini yang paling banyak digunakan mayoritas ulama falak terutama di Indonesia itu adalah yang digunakan yang ini. Jadi ini ada dasar hukumnya, karena di dalam Islam yang namanya pergantian hari dalam penanggalan hijrah itu adalah pada saat terbenamnya matahari. Maka kalau panjenengan mencermati teman-teman atau masyarakat Jawa itu kan kalau penanggalan itu kan selalu diawali pada saat setelah maghrib gitu. Jadi kalau teman-teman yang menggunakan penanggalan Masehi, penanggalan itu kan berubah setelah jam 12 malam. Tetapi untuk penanggalan Hijriyah, karena kita acuannya adalah pergantian hari dalam penanggalan Hijriyah itu adalah setelah matahari terbit atau pada saat maghrib, maka biasanya kalau orang Jawa pada saat ada orang yang melahirkan, kok lahirnya itu misalkan malam misalkan ba'da maghrib lahiran, atau ada orang yang meninggal pada saat maghrib, nah biasanya itu sudah masuk tanggal berikutnya gitu. Karena mereka sebetulnya mengacu secara tidak langsung, mereka itu mengacu kepada penanggalan Hijriyah. Karena tanggal Hijriyah itu pergantian harinya terjadi pada saat matahari tenggelam. Beda dengan teman-teman yang mengacu pada penanggalan Masehi gitu. Kalau lahirnya misalkan pada saat habis maghrib itu masih ngikut tanggal hari ini gitu ya. Misalkan hari ini tanggal 29 Januari katakanlah. Nah itu kalau lahirnya maghrib, nah itu berarti masih mengikut penanggalan tanggal 29. Tetapi kalau untuk orang-orang Jawa yang biasanya menggunakan kalender Jawa atau kalender Hijriyah, begitu lahirnya masuknya maghrib, itu berarti sudah masuk penanggalan berikutnya. Kira-kira itu rangkuman ringkasan dari pemikiran hisab di Indonesia yang mengacu pada aliran istima. Dari aliran istima ini kemudian dibagi menjadi 5 paradigma. Berikutnya adalah tentang masih berbicara mengenai hisab, paradigma hisab atau pemikiran hisab yang ada di Indonesia. Kalau kali ini, kalau tadi murni hanya menggunakan hisab ya, perhitungan yang mengacu pada istima. Mereka tidak dari kesekian aliran istima dengan segala paradigma yang sudah saya sebutkan tadi, aliran tersebut sama sekali tidak membutuhkan yang namanya ru'yah. Jadi murni hisab, jadi acuannya hanya istima. Nah, kalau pada kesempatan kali ini lanjutnya adalah kalau ini adalah perhitungan, tetapi acuannya tidak hanya berdasarkan istima, tetapi juga melihat posisi hilal di atas ufuk. Jadi sebetulnya pada tema yang kedua ini, untuk mengatakan apakah ini sudah tanggal 1 Ramadan atau belum, itu tidak hanya mengacu pada istima. Kalau tema yang pertama tadi kan acuannya hanya istima saja. Tapi kalau pada kesempatan kali ini, tema yang kedua, untuk mengatakan tanggal ini sudah masuk tanggal 1 Ramadan atau belum, contohnya, itu acuannya 2. Jadi melihat adanya peristiwa istima dan juga melihat posisi hilal di atas ufuk. Maka untuk umat Islam yang mengacu pada aliran ini, kriterianya seperti apa? Yang pertama adalah awal bulan Qomariyah itu dimulai sejak saat terbenam matahari setelah terjadi istima. Jadi ini menggunakan ini tadi ya, istima qabla ghurub. Jadi syaratnya adalah ketika suatu komunitas tertentu pengen mengawali awal bulan Qomariyah, pergantian
hari dalam penanggalan hijrah itu terjadi setelah matahari terbenam. Artinya untuk mengatakan tanggal satunya kapan itu adalah pada saat maghrib, pada saat matahari setelah dan terbenam. Syaratnya adalah setelah terjadinya istima. Itu syarat yang pertama. Kalau syarat yang pertama itu kurang lebih dengan kriteria yang disampaikan oleh aliran yang mengikuti istima qabla ghurub. Tetapi pada kesempatan kali ini digabung, selain ini syarat yang kedua adalah hilal pada saat ufuk itu sudah berada di atas ufuk. Artinya di atas ufuk itu berarti nilainya positif. Hilal itu nilainya positif, ya. Nilai positif itu berarti sudah wujud. Gitu. Jadi hilal pada saat itu tuh kapan? Pada saat matahari tenggelam dan sesudah terjadi istima, posisi hilal itu sudah di atas ufuk. Karena tidak menjamin ketika istima itu terjadi sebelum matahari tenggelam, itu belum pasti kalau ternyata pada saat terbenam matahari itu terjadi positif hilalnya begitu. Karena mungkin istima itu terjadi baru jam 5 sore. Sedangkan maghribnya katakanlah setengah 6. Jam 5 baru terjadi istima. Setengah 6 itu sudah maghrib. Nah itu dipastikan posisi hilal itu masih di bawah ufuk. Artinya masih negatif. Karena terlalu dekat jarak antara istima dengan terbenamnya matahari. Gitu. Jadi maka kalau kita mengacu pada kriteria yang ini, syarat untuk mengatakan sudah tanggal 1 atau belum, acuannya adalah harus terjadi istima sebelum matahari tenggelam, itu syarat yang pertama. Dan yang kedua, syaratnya adalah hilal itu sudah harus di atas ufuk. Ingat loh ya, harus di atas ufuk itu bersifatnya positif. Tidak dan karena judulnya adalah hisab, maka sekali lagi masyarakat yang mengacu kepada kriteria ini mereka juga tidak memerlukan yang namanya ru'yah. Karena syaratnya adalah yang penting hilalnya itu di atas ufuk, yang penting di atas ufuk, tidak mengatakan hilal itu terlihat, tetapi yang penting sifatnya itu positif. Katakanlah garis pembatas buri ini ufuknya. Katakanlah hilal itu ada ini mangkring di atasnya biru-biru ini, katakanlah ini pembatas ufuknya. Kalau katakanlah hilal itu di atas ini kan berarti kalau sudah numpang di atasnya, ini kan berarti sudah dikatakan positif. Tetapi tentu ketika hilal itu mepet di ufuk ini nilainya sudah positif karena sudah di atas ufuk. Tetapi kalau untuk kepentingan ru'yah, tentu hilal ini belum bisa terlihat. Nah, orang-orang yang mengikuti hisab ini mereka tidak butuh apakah hilal itu bisa dilihat atau tidak, karena memang aliran ini tidak mengikuti paham ru'yah, tetapi mengikuti paradigma atau pemikiran hisab. Ini mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi syaratnya untuk mengatakan ini ada dua kriteria yang harus dipenuhi. Nah, berikutnya adalah bicara mengenai ufuk ya. Ufuk itu macam-macam, silahkan dibaca sendiri. Ada ufuk hakiki, kemudian ada ufuk hisi, kemudian ada ufuk mar'i. Biasanya kalau di dalam perhitungan teman-teman kalau sudah melakukan perhitungan itu kan ada tinggi hilal hakiki dan tinggi hilal mar'i. Gitu. Jadi kalau hakiki itu yang sebenarnya, kalau mar'i itu yang terlihat oleh pandangan mata. Maka kalau yang hakiki itu sebetulnya ya tidak bisa terlihat oleh pandangan mata. Kalau digambarkan seperti ini ya. Kalau ufuk ufuk hakiki itu yang tidak terlihat gitu ya. Tidak bisa dilihat oleh mata telanjang gitu. Ini ufuk hakiki. Ini gambarannya adalah bola buminya. Ini ufuk hakiki. Kemudian ini adalah ufuk hisi, lurus pandang. Tetapi kalau ufuk mar'i itu adalah ufuk yang terlihat, ufuk yang kita bahas kemarin. Yang kita bahas itu adalah ketika ini batas pandang pengamat mar'i itu. Kalau panjenengan berada di pantai, ufuk itu kan ketika panjenengan berada di pantai, di ujung laut itu kan seolah-olah antara langit dengan laut kan menyatu, ya dah? Maka garis pembatas pandang antara langit dengan laut itu yang kemudian untuk memudahkan pemahaman yang disebut dengan ufuk mar'i itu yang terlihat oleh kita. Maka biasanya dijadikan acuan kapan tanggal 1 itu ketika ufuknya itu yang ufuk mar'i ini. Ya, ini katakanlah ini mataharinya, jadi matahari di sini. Jadi ufuk mar'i.
Jadi ada yang pemandangannya itu lurus, itu berarti ufuk hissi. Kalau yang ke bawah itu artinya mata kita melihat ke ufuk di garis pembatas pantai, itu namanya ufuk mar'i. Kira-kira gambarnya seperti ini. Kalau hakiki yang ini, kalau hissi yang ini, kemudian ufuk mar'i yang seperti ini. Nah, selanjutnya adalah terhadap ketentuan keberadaan hilal di atas ufuk mar'i itu ada 3 macam kriteria. Jadi ada macam-macam, silakan dibaca ini ya. Hilal itu dianggap wujub ketika istimak terjadi sebelum matahari terbenam. Hilal dianggap sudah muncul pada saat matahari terbenam. Hilal diperhitungkan telah berada di atas ufuk hakiki. Macam-macam ya. Jadi dikatakan kriteria hilal di atas ufuk mar'i itu ada 3 macam kategori, macam-macam ini. Hilal dianggap telah muncul bila pada saat ghurub matahari menurut perhitungan berada di atas garis ufuk mar'i, visible. Ufuk mar'i itu yang terlihat oleh kita lah gitu. Jadi kalau panjenengan melakukan ru'yatul hilal di tepi pantai begitu, maka yang terlihat kalau ada yang berhasil melihat hilal itu artinya adalah hilal itu munculnya bisa diamati itu di garis ufuk mar'i. Kalau ufuk hakiki itu tidak bisa dilihat gitu, tidak yang sesungguhnya. Maka kita akan membahas ini berikutnya adalah istimak dan ufuk hakiki. Bagi umat Islam, teman-teman yang di luar sana barangkali ada yang mengikuti paham ini ya. Kalau mengikuti paham istimak dan ufuk hakiki, ini berarti penentuan awal bulan Hijriah itu dimulai pada saat matahari terbenam setelah terjadi istimak, dan pada saat itu posisi titik pusat bulan sudah berada di atas ufuk hakiki. Ini kalau mengikuti ufuk hakiki. Kemudian berikutnya adalah ufuk hissi. Nah, silahkan dibaca sendiri ya. Gitu. Jadi kalau ada yang mengacu kriterianya adalah dengan menggunakan ufuk hakiki, ada ufuk yang hissi, tetapi di kita itu biasanya yang lazim digunakan adalah ini. Jadi di ufuk mar'i yang terlihat oleh mata kita. Ini. Baik, berikutnya adalah saya akan menjelaskan terkait dengan istimak dan imkan ru'yah ya. Jadi awal bulan Hijriah. Jadi kriteria imkan ru'yah itu sebetulnya kriteria yang digunakan oleh Kementerian Agama RI. Imkan itu kemungkinan, ru'yah itu berarti kemungkinan bisa diruyahnya yang namanya hilal. Jadi awal bulan Hijriah itu dimulai pada saat terbenam matahari setelah terjadinya istimak. Dan pada saat itu hilal sudah diperhitungkan untuk dapat diruyah, sehingga diharapkan awal bulan Komariah yang dihitung sesuai dengan penampakan hilal sebenarnya atau actual sighting. Sehingga yang menjadi acuan adalah penentuan kriteria visibilitas hilal untuk dapat diruyah. Artinya adalah teman-teman di Kementerian Agama itu mengatakan bahwasanya awal bulan Hijriah itu berganti bulan, atau misal katakanlah contohnya adalah tanggal 1 bulan Ramadan itu dikatakan sudah masuk ketika syarat-syaratnya itu tadi. Jadi ini adalah kolaborasi, ada 2 paradigma antara hisab dengan ru'yah gitu. Jadi imkan ru'yah itu berarti ya dengan menggunakan kriteria bahwasanya hilal itu kemungkinan bisa diru'yah. Jadi syarat pertama tentu istimak, karena istimak itu menjadi prasyarat ya terjadinya bulan baru. Nah, sekarang kita masuk kepada macam-macam kriteria ru'yatul hilal ya. Jadi kalau kriteria ru'yatul hilal, kalau imkan ru'yah itu tadi ya. Jadi kriteria imkan ru'yah yang digunakan oleh Kementerian Agama RI selama ini ya, yang disepakati oleh Mabims. Mabims itu adalah menteri-menteri agama yang ada di sekitar Asia Tenggara ya. Mabim, Menteri Agama di Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Nah, itu menyepakati, kalau tadi ya, menyepakati yang namanya imkan ru'yah, di mana kriteria hilal itu kemungkinan bisa diru'yah itu adalah ketika tinggi atau posisi hilal di atas ufuk itu sudah terjadi setinggi 2 derajat tingginya. Kemudian umur hilal itu setidaknya 8 jam. Ya. Kemudian jarak ya, jarak antara posisi matahari dengan posisi hilal itu setidaknya 3 derajat. Jadi rumusnya adalah 238 itu. Jadi yang menjadi kriteria imkan ru'yah nanti bisa dibaca dalam buku-buku banyak. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan beberapa kriteria yang digunakan acuan oleh umat Islam, karena berbagai macam banyak ya. Nanti akan kita jelaskan satu persatu.
Selanjutnya adalah saya akan sampaikan secara ringkas saja nggih terkait dengan kriteria yang dipakai oleh umat Islam bukan hanya di Indonesia bahkan di dunia. Ada banyak kriteria yang digunakan untuk menentukan awal bulan Hijriah. Yang pertama adalah ada di antara umat Islam itu yang ketika menentukan awal bulan Hijriah itu mengacu pada kriteria Danjon. Di mana kriteria Danjon ini mengatakan bahwasanya hilal itu bisa dilihat ketika memenuhi beberapa kriteria. Di antaranya adalah ketika tinggi hilal di atas ufuk itu setinggi 7 derajat. Nah, ini kalau menurut Danjon baru kalau ketinggian hilal itu 7 derajat itu bisa dipastikan hilal bisa dilihat sehingga besoknya atau pada malam hari itu sudah masuk tanggal 1. Kemudian posisi antara matahari dengan hilal itu paling tidak jaraknya itu juga 7. Maka kalau 7 derajat 7 derajat 7 derajat ini terpenuhi, maka menurut kriteria Danjon memenuhi syarat untuk masuk pada bulan baru. Dan ini kalau menggunakan kriteria Danjon tanpa menggunakan teleskop pun karena sudah 7 derajat, kalau kita bisa memilih lokasi ru'yatul hilal yang bagus tanpa menggunakan alat, dengan ketinggian hilal 7 derajat ini insya Allah bisa terlihat oleh mata telanjang tanpa alat bantu. Tetapi mengingat kondisi Indonesia itu syarat dengan polusi dan seterusnya, ya harus mencari lokasi ru'yatul hilal yang betul-betul ideal, yang tidak terhalang mendung dan seterusnya, supaya ketinggian hilal 7 derajat ini bisa teramati. Ini kalau kita mengacu kriteria penentuan awal bulan hijrah dengan menggunakan kriteria Danjon. Berikutnya adalah konsep wujudul hilal. Nah, konsep wujudul hilal ini biasanya dipakai oleh teman-teman yang ada di Muhammadiyah. Jadi secara kelembagaan Muhammadiyah itu memiliki kriteria yang namanya wujudul hilal. Nah, wujudul hilal di sini syaratnya apa? Syarat untuk pergantian bulan baru syaratnya adalah 1, harus terjadi konjungsi atau istimak sebelum matahari terbenam. Jadi sebagaimana yang saya sampaikan tadi, istimak qabla ghurub. Syarat pertama adalah di Muhammadiyah untuk mengatakan apakah nanti malam itu sudah berganti tanggal atau belum, itu tergantung apakah sebelum matahari terbenam itu sudah terjadi konjungsi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bulan tenggelam setelah matahari. Bulan tenggelam setelah matahari. Jadi maka keesokan harinya telah dinyatakan sebagai awal bulan Hijriah. Nah, untuk teman-teman yang Muhammadiyah ini karena tidak menggunakan metode ru'yatul hilal dalam menentukan awal bulan Hijriah, yang penting adalah pada saat matahari tenggelam, posisi hilal itu sudah positif gitu ya. Jadi syaratnya cukup positif aja, tidak perlu hilal itu bisa dilihat karena bulan tenggelam setelah matahari tenggelam. Artinya begini, urutannya adalah istimak dulu sebelum matahari tenggelam, kemudian setelah itu pada saat maghrib matahari tenggelam. Nah, kemudian disusul oleh hilal yang tenggelam. Artinya berarti kalau bulan itu tenggelam setelah matahari, berarti menunjukkan kalau posisi hilal itu sudah positif. Entah itu posisi hilal itu ada di garis ufuk di sini, monggo, yang penting sudah positif. Tidak ada syarat bahwasanya hilal itu bisa dilihat atau diru'yah. Maka biasanya teman-teman yang di Muhammadiyah jauh-jauh hari itu sudah bisa menetapkan, oh lebarannya tanggal sekian, oh Ramadannya tanggal sekian. Kalau beda dengan teman-teman yang ada di NU atau Nahdlatul Ulama, meskipun mereka sudah memegang hasil perhitungan, tetapi untuk teman-teman yang di NU harus membuktikan dulu di lapangan. Kalau memang hilal terlihat, maka pada waktu itu, pada saat maghrib itu sudah dikatakan sudah berganti hari kalau hilal terlihat. Tetapi kalau untuk menggunakan konsep wujudul hilal, yang penting hilal itu sudah wujud, sudah positif di atas ufuk, entah itu bisa dilihat atau tidak. Kalau menurut teman-teman yang menggunakan wujudul hilal, maka malam hari itu sudah masuk tanggal baru. Syaratnya 2 ini harus terpenuhi gitu. Kemudian berikutnya adalah imkanur ru'yah. Ini yang sudah saya singgung tadi ya. Imkanur ru'yah itu adalah kriteria yang digunakan oleh Kementerian Agama RI, di mana kesepakatan ini juga disepakati oleh Mabims ya. Mabims itu Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Singapura itu sepakat bahwasanya yang namanya hilal itu akan bisa dilihat dan dijadikan sebagai penentu awal bulan hijrah itu ketika memenuhi paling tidak 3 syarat ini. Tinggi bulan minimal 2 derajat pada saat maghrib. Jadi pada saat matahari tenggelam, posisi hilal ini adalah 2 derajat. Ya.
Kalau Danjon tadi kan 7 derajat. Kalau menurut kriteria Mabims itu 2 derajat. Kemudian jarak bulan matahari minimal juga 3 derajat. Jaraknya matahari dengan bulan itu minimal 3 derajat. Karena begini loh ya, kalau bicara mengenai jarak. Kalau jarak matahari dengan hilal itu terlalu dekat, maka cahaya hilal itu akan kalah. Maka minimal ya, syarat minimal itu jaraknya adalah 3 derajat. Dan kemudian adalah umur bulan pada saat maghrib minimal 8 jam setelah terjadinya istima. Tetapi kemudian kriteria MK Nuruyah ini oleh Kementerian Agama kita semakin digodok ya. Digodok artinya apa? Ada sedikit perubahan ya, perubahan kriteria, karena 2 derajat ini sebetulnya sangat susah sekali diamati. Kita tahu konteksnya di Indonesia ketika mengawali bulan Ramadan, Lebaran itu kan pada saat melaksanakan kegiatan Ru'yatul Hilal itu kan susah sekali, yang hanya sedikit sekali orang yang berhasil melihat hilal dengan ketinggian 2 derajat. Bahkan menurut kelompok lain yang tidak suka dengan kriteria ini mengatakan bahwasanya ini sangat tidak mungkin ya, sangat tidak mungkin ketinggian 2 derajat ini kan sangat mepet dengan ufuk. Kalau hanya 2 derajat ini tentu kalah dengan sinar matahari yang sangat kuat. Maka 2 derajat ini hanya sedikit sekali yang berhasil melihatnya. Maka kemudian kemarin ada yang mengusulkan, ada kriteria baru dari Imkanur Ru'yat itu, janganlah kalau hanya 2 derajat dinaikkan menjadi 3 derajat. Karena 2 derajat ini sangat kecil sekali kemungkinan hilal bisa dilihat. Maka biasanya seluruh Indonesia itu hanya berapa orang yang berani disumpah untuk melihat hilal yang dengan ketinggian 2 derajat ini. Apakah mungkin dilihat? Mungkin, tetapi sangat kecil sekali kemungkinan hilal itu bisa terlihat, karena kita tahu ketika matahari tenggelam itu kan atmosfer di sekitar matahari kan luar biasa ya, semburat-semburat kemerah-merahan itu bisa saja menutupi terlihatnya yang namanya hilal. Berikutnya adalah kriteria ru'yat global. Ru'yat global atau Matla'ul Badar itu biasanya mengatakan bahwasanya ketika di dunia ini sudah ada di salah satu wilayah yang sudah berhasil melihat hilal, maka ini berlaku di seluruh dunia. Ya, jadi kalau ini bicara matla, nanti silakan dipelajari di mata kuliah yang lain, akan dipelajari matla itu adalah munculnya ya, tempat munculnya hilal pertama kali dilihat. Nah, ini kalau menurut saya pribadi, saya tidak sepakat dengan ru'yatul global. Karena bentuk bumi kita itu bulat ya. Waktu antara negara yang satu dengan negara yang lain itu kan beda konsep waktunya, konsep harinya juga beda. Bisa jadi di kutub sana hari apa, di sini hari apa. Kalau berlaku global menurut saya kurang pas ya. Karena kalau kita mengacu kepada hadis pun juga demikian ya. Jadi hadis Qurab yang mengatakan yang satunya di sini sudah Ramadan, yang di sana belum Ramadan. Karena memang yang menjadi acuan yang digunakan oleh Rasulullah pada saat itu kan dengan melihat ru'yatul hilal. Di suatu kota ketika sudah terlihat hilal, maka silahkan dimulai puasa. Tetapi di desa lain barangkali di wilayah lain belum terlihat, ya jangan memulai puasa begitu. Silakan dipelajari hadis yang berkenaan dengan matlak ini ya, atau munculnya hilal itu. Nah, maka tetapi ada di dunia kita ya, misalkan kok di Amerika itu sudah ada yang berhasil melihat hilal, itu maka di Indonesia melu-melu. Itu kalau menurut saya kurang pas gitu. Jadi karena memang konsepnya wilayah, apalagi di Indonesia kita menggunakan konsepnya wilayatul hukmi, kesatuan NKRI yang kita pakai. Jadi tidak ikut-ikutan dengan negara lain, tidak. Karena di Indonesia ini daerah mana yang sudah berhasil melihat hilal, maka itu yang kita pakai. Kemudian berikutnya nanti silahkan dikaji kembali ya terkait dengan paradigma atau pemikiran hisab yang ada di Indonesia ini. Mudah-mudahan ini sebagai pengantar betapa ragamnya hisab maupun ru'yah di Indonesia ini luar biasa. Maka sangat wajar ketika umat Islam di Indonesia itu mengalami lebaran itu banyak sekali ragamnya. Ada yang lebaran hari ini, besok dan lusa. Nah, ini karena mengingat paradigma atau pemikiran hisab yang diikuti itu macam-macam gitu. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa dipahami. Kalaupun ada yang kurang paham bisa ditanyakan di dalam forum. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.